Selamat sore, Pak Bandung dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Raisya Nabila Altahani dengan NIM 132211037. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai sinyal dan sistem di domain frekuensi. Setelah pada video sebelumnya saya membahas sinyal dan sistem di domain Z, sekarang saya akan membahas sinyal dan sistem di domain frekuensi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu jadi sinyal dan sistem di domain frekuensi. Jadi sinyal dan sistem di domain frekuensi adalah konsep penting dalam analisis dan pemrosesan sinyal. Sebuah sinyal itu dapat diwakili baik dalam domain waktu maupun dalam domain frekuensi. Dalam domain waktu akan memberikan informasi mengenai bagaimana sinyal berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan dalam domain frekuensi akan memberikan perspektif mengenai frekuensi yang membentuk sinyal, perspektif mengenai komponen frekuensi yang membentuk sinyal tersebut. Nah, sinyal dalam domain frekuensi ini diwakili oleh frekuensi dan amplitudo dari komponen sinusoidal yang membentuk sinyal tersebut, yang merupakan hasil dari transformasi matematis yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, kita secara umum mengenalnya sebagai transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier itu adalah alat matematika yang memecah sinyal waktu menjadi komponen frekuensi. Nah, kita yang pertama akan membahas mengenai deret Fourier untuk SWK periodik. Sini. Nah, deret Fourier untuk SWK periodik dengan dinotasikan sebagai XT sama dengan sigma N mulai dari min hingga CK E pangkat J2 pi K FOT. Dengan sinyal memiliki periode fundamental TP sama dengan 1 per FO. Untuk deret Fourier, sinyal periode real dapat dituliskan dengan XT sama dengan C0 plus 2 sigma N dari min hingga CK cos 2 pi K V0T plus theta K. Setelah itu ada spektrum rapat daya dari SWK periodik, yaitu PX sama dengan 1 per TP, integral TP XT kuadrat DT, atau sama dengan sigma dimulai dari N sama dengan min hingga CK kuadrat. Nah, daya rata-rata dari sinyal XT sama dengan XK E pangkat J2 pi K VOT adalah PX sama dengan CK kuadrat. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai transformasi Fourier untuk sinyal waktu kontinu periodik. Dengan XF adalah transformasi Fourier dari XT. Dapat dituliskan XF sama dengan integral dari min hingga XT E pangkat min J2 pi FT dt dan mempunyai inverse. Jadi si XF ini kan adalah transformasi Fourier dari XT atau dari sinyal kontinu. Nah, si sinyal dari sinyal dari transformasi Fourier ini bisa dibalikan lagi menjadi sinyal waktu kontinu dengan XT sama dengan integral dari min hingga XF E pangkat J2 pi FT df. Nah, ada yang namanya kondisi Dirichlet. Jadi kondisi Dirichlet itu menjamin adanya transformasi Fourier dari XT. Nah, kondisi-kondisi Dirichlet ini bahwa pada sebarang periode, yang pertama, sinyal XT memiliki sejumlah terbatas diskontinuitas, yang kedua, sinyal XT memiliki sejumlah terbatas maksima dan minima, dan yang ketiga, sinyal XT absolutely integrable, atau dapat ditulis dari integral dari min hingga sampai hingga XT dt kurang dari hingga, atau nilai dari XT ini ada. Jadi nilainya ada dan bukan hingga. Selanjutnya, selain sinyal waktu kontinu, ada juga deret Fourier untuk sinyal waktu diskrit periodik. Dapat dituliskan Xn sama dengan sigma K dari 0 hingga N-1 CK E pangkat J2 pi Kn per N. Nah, analisis frekuensi SWD ada yang sintesis atau discrete time Fourier series DTFS
yang dapat dituliskan sebagai Xn sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga N-1 CKE pangkat 2 pi KN per N, dan secara analisis yaitu CK sama dengan 1 per N, sigma K sama dengan 0 N-1 Xn E pangkat min J2 pi KN per N. Nah, fungsi SKN adalah periodik dengan periode N sedemikian sehingga SKN sama dengan SK dalam kurung N kecil plus N besar. Maka dengan demikian, CK juga memenuhi sifat periodik dengan periode fundamental N, atau C, K plus N besar sama dengan CK. Nah, SWD periodik ini punya daya rata-rata yang apabila dia memiliki periode N, maka daya rata-ratanya adalah Px sama dengan 1 per N, sigma N sama dengan 0 sampai N-1 Xn kuadrat. Bagaimana kita menentukan Px dari koefisien Fourier CK-nya? Jadi yang pertama itu, kita tuliskan, kan tadi Xn-nya kan kuadrat dan itu dinilai mutlak kan, berarti Px sama dengan 1 per N, sigma N sama dengan 0 hingga N-1, Xn dikalikan dengan Xn konjugatnya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah bahas di depan bahwa ini adalah Xn ini adalah ini, sigma K sama dengan 0 sampai N-1 CK E pangkat J2 pi KN per N. Karena ini tadi di sini X konjugat, maka kita tuliskan Xn-nya di sini. Tapi karena konjugat maka kita ganti CK-nya dengan CK konjugat dan E pangkatnya ini kita berikan minus. Nah, setelah itu kita tukar, CK-nya kita taruh di luar sigma yang K sama dengan 0 sampai N-1, lalu Xn-nya kita masukin ke dalam, lalu kita akan definisikan relasi Parseval sinyal-sinyal waktu diskrit periodik. PK sama dengan 1 per N sigma N dari 0 hingga N-1 Xn kuadrat, atau sama dengan sigma N dari 0 hingga N-1 CK kuadrat. Nah, dari rata-rata dari sinyal adalah penjumlahan dari kuadrat komponen-komponen frekuensi. Nah, setelah itu juga ada yang namanya spektrum rapat daya. Jadi spektrum rapat daya itu adalah energi dari sinyal Xn dalam periode tunggal, yang mana dituliskan sebagai En sama dengan sigma N sama dengan 0 N-1 Xn kuadrat sama dengan N sigma N sama dengan 0 hingga N-1 CK kuadrat. Nah, kalau tadi ada transformasi Fourier untuk SWK aperiodik, sekarang juga ada transformasi Fourier untuk SWD dalam waktu diskrit aperiodik. Di mana X omega adalah transformasi Fourier dari Xn. Ditulis sama dengan sigma N sama dengan min T hingga hingga Xn E pangkat min J omega N. Dan memiliki inverse transformasi Fourier, yaitu Xn sama dengan 1 per 2 pi integral min T hingga XW J pangkat E pangkat J omega N D omega. Lalu ada konvergensi dari transformasi Fourier. Jadi, sinyal Xn itu akan memiliki representasi transformasi Fourier konvergen jika memenuhi sigma N sama dengan min T hingga Xn-nya bernilai kurang dari T hingga, atau Xn-nya absolutely summable, jadi bisa dijumlahkan dan memiliki nilai, dan bukan T hingga, gitu. Selanjutnya, kita akan membahas secara singkat mengenai analisis sistem LTI di domain frekuensi. LTI itu adalah linear time invariant. Nah, jadi ada di materi ini ada sedikit pembahasan tentang filter penyeleksi frekuensi, di mana jika sistem LTI sebagai filter itu outputnya dihasilkan dengan mengalihkan fungsi transfer dan input, yaitu Y omega sama dengan H omega dikali X omega. Nah, sistem LTI sebarang dapat dilihat sebagai filter pembentuk frekuensi atau frequency shaping filter. Filtering dimanfaatkan untuk beragam aplikasi seperti noise removal, signal detection, spectral analysis, dan spectral shaping. Nah, sebuah filter ideal memiliki karakteristik nih. Jadi untuk memenuhi sebuah filter ini ideal atau tidak, memiliki karakteristik yang pertama adalah respon fasenya linear. Lalu selain itu juga filter ideal memiliki karakteristik fase linear pada passband. Nah, dituliskan seperti ini. Kita untuk mendesain sebuah filter, kita punya prinsip untuk mendesain sebuah filter digital. Jadi itu berdasarkan pole dan zero-nya, yaitu kita akan menempatkan pole dekat dengan unit circle pada frekuensi yang akan dilewatkan
dan menempatkan zero dekat unit circle pada frekuensi yang akan diblok. Jadi yang dilewatkan, jadi frekuensi yang dilewatkan itu yang di pole, dan kalau di zero itu berarti tandanya di blok. Batasan dalam penempatan pole dan zero, jadi yang pertama pole-nya diletakkan dalam unit circle agar filternya stabil. Zero-nya di mana saja. Lalu yang kedua, semua pole dan zero bernilai kompleks harus merupakan bilangan kompleks yang berkonjugasi agar koefisien filternya bernilai real. Nah, untuk dari saya, sekian penjelasan singkat mengenai sinyal dan sistem di domain frekuensi dan sedikit penjelasan mengenai analisis sistem LTE di domain frekuensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.